Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Brownies Crispy. Di sini kami akan menjelaskan kegiatan kewirausahaan kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Pertama, perkenalkan, nama aku Lesmana Wahyu, NPM 19080151. Saya Rizky Asana Putri, NPM 190810100058. Perkenalkan, nama saya Alia Safira, NPM 1908101115. Perkenalkan, nama saya Nabila Puspita, NPM 1908101006. Nama saya Kristan Sugianto, NPM 19081101032. Jadi bagian pertama, mengenai latar belakang masalah. Berdasarkan hasil pengamatan yang kelompok kami lakukan, bahwa pada akhir-akhir ini makanan yang sedang banyak peminatnya adalah makanan yang manis seperti dessert. Hal ini karena pada situasi saat ini, makanan manis cukup membantu dalam mengatasi rasa stres akibat work from home yang tidak tahu pasti kapan akan berakhir. Sehingga kami memutuskan untuk mengambil usaha di bidang kuliner yang bercita rasa manis dan bisa kami jual pada saat pandemi seperti ini, yaitu Brownies Crispy. Selanjutnya, eksekutif summary. Eksekutif summary dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu tujuan bisnis plan, yaitu memberikan produk brownies dengan tekstur yang berbeda dan juga tahan lama, sehingga konsumen yang berada di banyak daerah dapat merasakan produk brownies crispy ini. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan yaitu, visi kami yaitu membuat produk yang inovatif dan berbeda dari yang lain. Misi dari kami yaitu mengeluarkan produk berupa brownies crispy yang merupakan tren baru di kalangan masyarakat. Selanjutnya, untuk deskripsi produk dan keunggulannya yaitu brownies crispy dengan keunggulan yang khas dan masa simpan yang lama. Selanjutnya, sasaran pemasaran yaitu seluruh daerah yang ada di Indonesia yang ingin mencoba merasakan brownies crispy. Selanjutnya, strategi pemasaran yang kami pakai yaitu door-to-door serta melalui media sosial dan juga secara online. Untuk strategi perusahaan memiliki strategi untuk menciptakan kepercayaan konsumen dengan memberikan produk brownies crispy terbaik dengan rasa yang autentik. Dengan hal itulah, brownies crispy dapat terus berkembang. Selanjutnya yaitu eksekutif summary yang terakhir yaitu resume keuangan. Resume keuangan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sales atau penjualan. Kami telah menjual sebanyak 7 penjualan. Kemudian profit, yaitu total pendapatan dikurang total biaya sehingga didapatkan hasil total pendapatan sebanyak 91.000 dengan total biaya produksi sebanyak 70.000 sehingga mendapatkan profit sebesar 21.000. Untuk cash flow, penjualan sama dengan 91.000 dengan terjual 7 pieces dan harga pokok produk sekitar 70.000. Untuk NPV belum ada karena belum setahun perusahaan kami berdiri. Untuk IRR dan ROI sendiri belum ada dikarenakan IRR dan ROI itu berkesinambungan dengan NPV yang mana rumusnya dapat dikatakan pada layar. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian perusahaan. Jadi, pertama yaitu ada visi dan misi. Visi dari kami yaitu membuat produk yang inovatif dan berbeda dari yang lain. Misi dari kami yaitu mengeluarkan produk berupa brownies crispy yang merupakan tren baru di kalangan masyarakat. Kedua ada latar belakang yaitu dengan adanya persaingan usaha di dunia kuliner makanan sangatlah ketat akhir-akhir ini. Berdasarkan hasil pengamatan yang kelompok kami lakukan, bahwa pada akhir-akhir ini makanan yang sedang banyak peminatnya adalah makanan yang manis seperti dessert. Lalu kami memiliki tujuan menjual brownies crispy yaitu dikarenakan brownies pada umumnya tidak dapat bertahan lebih 3 hari. Dengan adanya brownies ini juga, konsumen tidak perlu risau dengan masa expire atau masa tahan lama ketika berada dalam pengiriman. Dilanjutkan kegiatan perusahaan. Nah, kegiatan yang kami telah lakukan yang pertama, yaitu mencari bahan dan alat untuk memproduksi brownies tersebut. Lalu dilanjutkan tentang mencari ide kemasan. Setelah kemasan selesai, kami memikirkan tentang nama brand dari produk ini. Setelah itu, kami mempromosikannya ke khalayak atau masyarakat umum melalui media sosial dan metode door-to-door. Selanjutnya ada produk yang ditawarkan. Nah, produk yang kami tawarkan yaitu brownies crispy. Lalu konsumen yang kami targetkan yaitu masyarakat, baik dari anak-anak hingga orang dewasa.
karena produk kami cocok untuk dimakan oleh siapapun. Lalu ada pemasaran. Pemasaran yang telah kami lakukan sejauh ini ada 2, yaitu melalui media sosial dan metode door-to-door. Lalu, saya akan menjelaskan tentang nama produk. Nama produk kami adalah Brownies Crispy. Nah, jenis produknya yaitu kami tawarkan berupa cemilan yang kami modifikasi untuk menghasilkan produk baru. Produk yang kami modifikasi yaitu brownies yang umum atau biasa menjadi brownies crispy yang berbentuk lebih tipis dan tahan lama dari yang biasanya. Nama produk kami yaitu Among Browns Crispy Brownies serenyah crumate dengan varian rasa crumate brown atau coklat dan crumate yellow rasa keju. Jadi untuk analisis pasar ada beberapa bagian. Yang pertama adalah kelebihan dan kekurangan perusahaan kami. Untuk kelebihan, perusahaan kami memiliki kerjasama yang baik. Selain itu, kami juga saling menutupi jika ada kekurangan dan saling mensupport antar satu sama lain. Lalu, kekurangan dari perusahaan kami yaitu adalah modalnya yang minim dan seringkali berbeda pendapat. Lalu, selanjutnya, kondisi persaingan secara umum. Jadi untuk saat ini, produk kami belum memiliki saingan, karena selain kelompok kami, tidak ada kelompok lain yang menjual produk sejenis brownies crispy. Oleh karena itu, peluang produk kami laku cukup besar di pasaran. Lalu selanjutnya adalah analisis SWOT. Di sini ada faktor internal dan faktor eksternalnya. Untuk faktor internal itu terdiri dari 2 hal, yaitu strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Dan untuk faktor eksternalnya sendiri ada 2 juga, yaitu faktor opportunity atau kesempatan dan faktor threats atau ancaman. SO yaitu strength opportunity dengan bahan baku yang mudah didapat dan harga yang murah, apalagi ditambah kemudahan promosi menggunakan sosial media, membuat peluang produk laris semakin besar. Lalu untuk WO atau weakness opportunity yaitu memperluas pemasaran dengan memanfaatkan seluruh fitur di sosial media. Lalu untuk ST atau strength threat yaitu dengan bahan baku yang mudah didapat, maka kita harus memberi inovasi kepada produk kita, seperti menambah varian agar konsumen tidak bosan. Lalu untuk TW atau Trade Weakness, yaitu kita harus lebih cerdas mengelola keuangan, seperti meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu, agar dana bisa digunakan untuk modal menambah varian, agar konsumen tidak bosan. Selanjutnya yaitu pemasaran. Pemasaran dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sasaran pasar. Sasaran pasar perusahaan kami yaitu seluruh masyarakat yang berada di Indonesia. Untuk strategi pemasaran perusahaan kami dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, segmenting, kemudian targeting, kemudian untuk positioning. Selanjutnya terdapat program pemasaran atau marketing mix. Terdapat 4 bagian di dalamnya. Yang pertama, produk, yaitu brownies crispy. Yang kedua, price atau harga, dengan harga 13.000 per pieces. Kemudian price atau tempat, yaitu tempatnya bisa dipesan secara online, namun proses packing berada di Surabaya. Dan yang keempat, promotion atau promosi, yaitu melalui Instagram dan juga door-to-door. Untuk promosi sendiri dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu metode melalui Instagram dan door-to-door, dan waktunya setiap hari Selasa dan Jumat. Oke. Di sini ada operasi atau proses pembuatan produk kami, di mana proses pembuatan brownies crispy itu terdiri ada bahan-bahan dan alat-alat. Di bahan-bahan sendiri ada fondan brownies sponge, lalu 1 butir telur, 100 gram mentega cair, air secukupnya, dan topping. Toppingnya bebas, namun kami memilih topping keju dan coklat chips. Di alatnya ada garpu, sendok, mangkok besar, loyang, kertas anti lengket, dan oven. Langkah-langkah pembuatannya yaitu pertama, tuang fondan brownies sponge ke mangkok. Lalu 2, menambahkan 1 butir telur, 100 mentega cair, dan 4 sendok air. Lalu aduk sampai rata dengan garpu, siapkan loyang dan kertas anti lengket. Lalu membentuk adonan dengan sendok menjadi bulat dan setipis mungkin. Taburi dengan irisan coklat chips atau keju parut, atau topping lainnya yang sesuai selera. Lalu panggang adonan dengan suhu 180 derajat Celcius selama 7 atau sampai 9 menit. Setelah matang, biarkan brownies sampai dingin agar renyah.
Lalu brownies crispy siap dinikmati. Dan ini adalah rumah produksi kami. Lalu ini fasilitas dan perlengkapan yang kami punya, di mana fasilitas di rumah produksinya ada listrik, halaman rumah yang luas, wifi, dekat dengan toko bahan kue, dan ada kendaraan untuk misal ada customer yang ingin membelinya di dalam kota ataupun di luar kota, kami bisa mengirimnya. Lalu di perlengkapannya ada oven listrik, loyang, kertas anti lengket, sendok, garpu, dan mangkok besar. Ini organisasi dan manajemen di tim kami, di mana di bagian produksi ada Lesmana Wahyu, yaitu mempunyai pengalaman sering membantu ibunya membuat kue kering waktu lebaran. Lalu tugasnya yaitu membuat brownies crispy. Lalu ada saya sendiri, Kristen Wahyu, mempunyai latar pendidikan jurusan desain, sehingga saya dipercaya untuk menyiapkan packaging produk. Lalu ada di bagian promosi, ada Alia Safira. Ia mempunyai online shop, jadi kami mempercayakannya untuk mempromosikan produk kami ke sosial media. Di bendahara, ada Nabila Putri, mempunyai pengalaman menjadi bendahara kelas, dan ia bertugas untuk mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan. Dan Asana Putri pernah menjadi bendahara Karang Taruna dengan tugasnya yaitu menghitung dana yang diperlukan untuk membeli bahan produksi diproduksikan brownies crispy. Ya, selanjutnya adalah bagian keuangan. Di bagian keuangan ini terdapat pengeluaran biaya saat produksi brownies crispy berjalan. Ya, terdapat pengeluaran untuk pembelian bahan baku, tenaga kerja, biaya operasional, resiko, keuntungan, dan juga marketing. Di sini total untuk pengeluaran modal adalah 40.000. Dan di sini juga terdapat biaya untuk tenaga kerja sebesar 10.000, biaya untuk operasional sebesar 6.000, biaya untuk resiko sebesar 4.000, untuk produk yang nantinya tidak terjual, dan juga untuk keuntungan 20.000, dan juga untuk biaya marketing 10.000. Jadi total untuk pengeluaran modalnya berkisar sekitar 90.000. Satu resep di atas dapat menghasilkan kurang lebih 450 gram brownies crispy. Dengan begitu, satu resep itu dapat menghasilkan 7 produk brownies crispy dengan berat kurang lebih sekitar 60 gram. Ya, selanjutnya ini ada tanggal-tanggal transaksi dan juga penjualan dari produk brownies crispy kami. Yang pertama, pada tanggal 18 Oktober terdapat pembelian bahan-bahan yang mengeluarkan modal sebesar 40.000. Lalu pada tanggal 20 Oktober produk pertama kami berhasil terjual. Kami menjual produk ini dengan harga 13.000. Sampai tanggal 18 November produk kami terjual sampai 7 produk. Nah, dari hasil keuntungan penjualan produk totalnya adalah 91.000. Keuntungan kotor dari penjual produk adalah 91.000. Ya, jika keuntungan kotor ini dikurangin modal 40.000, maka masih mendapatkan keuntungan atau laba sebesar 51.000. Dan produk kami, brownies crispy ini mendapat keuntungan sejak penjualan kelima dan seterusnya. Seperti itu. Sekian penjelasan kegiatan kewirausahaan dari kelompok brownies crispy. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kunjungi Instagram kami di bawah ini.